dari kelompok sekian bakal nerangin tentang kasus penyelesaian hubungan industrial pada Adam R. Ada Ella Hayati, ada Lisna, ada Ida Ayu Fatma, ada Muhammad Fajar, dan Muhammad Alpinas. Intro bakal langsung dimulai sama Ella Hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ella Hayati. Di sini saya akan menerangkan tentang penyelesaian perselisihan tenaga kerja kasus Adam R melalui mediasi pada tahap perundingan tripartit berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Di sini dengan saya sendiri Ella Hayati, NIM 1711511062. Saya sang pencinta Lee Min Ho. Ya, langsung aja ya. Jadi dalam masa reformasi benar-benar membuka lebar arus demokrasi secara regulatif dan gradual. Hukum perburuhan kemudian menemukan momentumnya. Hal tersebut terpresentasi dalam 3 paket undang-undang perubahan, antara lain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Hukum perubahan adalah jadi seperangkat aturan dan norma baik tertulis maupun tidak yang mengatur pola hubungan industrial antara pengusaha di satu sisi dan pekerja atau buruh di sisi yang lain. Nah, hubungan antara pengusaha dan buruh tidak selalu berlangsung baik. Ada kalanya dapat menjadi panas karena berbagai polemik yang terjadi di dalam dunia kerja. Upah minimum, jam kerja, upah lembur, tingkah laku pekerja, dan masih banyak lagi, pokoknya tingkah-tingkah yang lainnya. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial merupakan masalah yang sangat penting dalam hubungan industrial. Nah, hubungan industrial yang harmonis akan menciptakan ketenaga kerja yang akan berpengaruh pula pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pekerja. Namun demikian, dalam kenyataannya tidak mudah untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis tadi karena ada kepentingan yang berbeda antara pekerja satu dan pengusaha di pihak yang lain. Hal ini terbukti masih banyak kasus-kasus perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja. Untuk mencegah agar kasus atau perselisihan itu tidak berkepanjangan dan dapat diselesaikan dengan baik, maka dibentuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, yaitu tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lisna, NIM saya 181152224. Di sini saya akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka. Jadi, menurut teori keadilan oleh Aristoteles, keadilan adalah suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan negara dan aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan negara, merupakan ukuran tentang hak. Kemudian, hubungan kerja merupakan hubungan yang mengatur atau memuat hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Ukuran hak dan kewajiban masing-masing pihak haruslah seimbang dalam konteks hubungan kerja. Kewajiban para pihak yang berlangsung secara timbal balik. Kemudian pengertian hak. Hak adalah suatu peranan yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh subjek hukum. Karenanya, bila ada hak dilanggar, tidak berakibat sanksi apapun bagi pelakunya. Sedangkan kewajiban adalah suatu peranan yang harus atau tidak harus dilakukan oleh subjek hukum. Karenanya, bila kewajiban dilanggar, berakibat sanksi bagi para pelakunya. Kemudian, di setiap pengusaha sebaiknya menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK).
Namun, bila mana perselisihan kepentingan hingga PHK tak terhindari, pihak yang merasa dirugikan hak perdatanya menurut UU Nomor 2 Tahun 2004 dapat melakukan dua upaya penyelesaian, yaitu non-litigasi dan litigasi. Dalam hal ini, yang akan dibahas adalah penyelesaian sengketa perburuhan di luar pengadilan. Kemudian akan dijelaskan oleh Muhammad Alpinas. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih rekan saya Lisna Aprilias yang sudah menjelaskan tinjauan pustakanya. Oke, nama saya Muhammad Alpinas. Kita lanjut ke apa sih itu mediasi. Mediasi ialah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang mediator yang netral. Jadi mediator tuh nggak boleh berpihak ke perusahaan, nggak boleh berpihak ke buruh. Jadi mediator teh harus benar-benar netral, nggak boleh hitam atau putih, tapi abu-abu mediator tuh. Sebagaimana tercantum dalam pasal 1 pasal 1 angka 1 UU PHI, pada dasarnya penyelesaian melalui mediasi mempunyai karakteristik yang bersifat unggulan sebagai berikut. Yang pertama, voluntary. Keputusan untuk bermediasi diserahkan kepada kesepakatan para pihak sehingga dapat diciptakan suatu putusan yang merupakan kehendak dari para pihak. Karena dikehendaki para pihak, putusan yang dihasilkan bersifat win-win solution. Jadi voluntary itu ini, misalkan saya yang menuntut, terus saya menuntut perusahaan nih, itu penyelesaiannya dari kita doang gitu. Jadi nggak ada yang, jadi kalau udah saya sama perusahaan udah setuju, berarti itu adalah win-win solution, artinya keuntungan bersama lah keputusan itu teh. Yang kedua, parties control. Mediator tidak dapat memaksakan kehendak atau pendapatnya untuk mencapai kesepakatan karena penyelesaian sengketa melalui mediasi merupakan keputusan dari pihak-pihak itu sendiri. Ketiga, future looking. Karena hakikat mediasi lebih menjaga kepentingan masing-masing pihak sehingga lebih menekankan untuk menjaga hubungan para pihak yang bersengketa ke depan dan tidak berorientasi ke masa lalu. Yang keempat, parties oriented. Oriented mediasi yang bersifat prosedur yang informal, para pihak lebih aktif berperan dalam proses mediasi tanpa tergantung pada peran pengacara. Lalu interest based. Di dalam mediasi tidak dicari siapa yang salah atau siapa yang benar, tetapi yang lebih dulu diutamakan adalah bagaimana mediasi tersebut menghasilkan dan mencapai kepentingan masing-masing pihak. Lalu informal dan fleksibel. Yang terakhir ini, bila diperintahkan, para pihak sendiri dengan bantuan mediator dapat mendesain sesuai prosedur, tata cara, prosedur maupun mekanisme sangat berbeda jauh antara legislasi dengan mediasi. Selanjutnya ada contoh kasus yang bakal dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Fajar Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Maulana akan menjelaskan tentang kasus Adam Air. Pada tahun 2008, maskapai penerbangan Adam Air dinyatakan bangkrut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kebangkrutan Adam Air menyisakan berbagai masalah, salah satunya adalah mengenai nasib karyawan selanjutnya. Selain itu, karyawan Adam Air juga belum terbayarkan gaji selama 2 bulan oleh karena runtuhnya maskapai penerbangan ini sehingga menjadi sengketa yang tidak bisa dihindari. Depnaker Trans jadi mediator antara pihak manajemen Adam Air dengan serikat pekerja atas nasib pekerja terkait berhenti operasinya maskapai penerbangan murah itu. Pertemuan tripartit akan berlangsung dalam waktu dekat. Manajemen PT Adam Sky Connection Adam Air dan Forum Serikat Independen Karyawan Adam Air Forsikat menyepakati 3 poin penting. Salah satunya mengenai pembayaran gaji. Kesempatan bersama itu ditandatangani oleh wakil manajemen yakni Adam Aditya Suherman selaku Dirut Adam Air dan Denny Sulistiono selaku Direktur HRD dengan Forsikat yang diwakili oleh ketuanya yakni Kapten Sugoro dan Joko Prasetyo selaku sekretaris. Kesepakatan bersama itu difasilitasi oleh Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial PPHI Depnaker Trans Gandhi Sugandi. Setelah pertemuan yang dilaksanakan di kantor pemerintahan tersebut,
pada Kamis 24 April 2008. Beberapa hasil pertemuan penting itu adalah yang pertama, melakukan perundingan bipartit terhitung tanggal 24 April sampai dengan 24 Mei 2008 untuk mencari penyelesaian antara pekerja yang diwakili oleh serikat pekerja dengan perusahaan yang diwakili direksi. Yang kedua, selama dalam perundingan, para pihak tidak melakukan sesuatu paksaan dan melakukan upaya lain di luar perundingan. Dan yang ketiga, direksi akan mengupayakan pembayaran gaji pada bulan April 2008 dan selama proses perundingan bipartit. Kenalin, nama Ida Ayu Fatma, kelas malam B. Di sini saya akan simpulkan mengenai penyelesaian perselisihan tenaga kerja kasus Adam R. melalui mediasi pada tahap perundingan tripartit berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang sebelumnya telah dijelasin sama teman-teman saya. Kesimpulannya itu dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 terdapat dua cara penyelesaian perselisihan, antara lain melalui jalur pengadilan atau litigasi dan jalur luar pengadilan non-litigasi, di mana jalur non-litigasi ini sekarang paling sering digunakan sebab dipermudahnya proses penyelesaian sengketa dibandingkan dengan kalau kita melalui proses litigasi, seperti yang ditempuh oleh para pekerja maskapai penerbangan Adam R. Dengan bantuan dari pemerintah itu mereka menggunakan jalur non-litigasi. Nah, saran dari kelompok kami, pemerintah harus lebih mempublikasikan lagi mengenai jalur non-litigasi kepada masyarakat awam yang belum sadar akan hukum. Karena apa? Karena agar lebih mengetahui hak dan kewajiban mereka sebagai pekerja, juga untuk memberikan kesadaran hukum kepada para pengusaha. Ya, mungkin segitu dari kelompok kami. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, jika ada kelebihan mohon dimaafkan, jika yang tidak dimengerti biar Tuhan yang maha. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.